14 abad yang silam, bahkan lebih daripada itu, baginda kita dilahirkan di muka bumi itu. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal dan di hari Senin. Ya, beliau dilahirkan dan ini memberikan faidah yang berarti bagi penduduk bumi. Jadi dari sekian banyak hikmah-hikmah atas kelahiran beliau, saya ambil dua saja. Ya. Kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membawa banyak perubahan di muka bumi ini. Ya, minimal dari sekian banyak itu, perubahan yang mendasar itu adalah dua. Yang pertama, perubahan Nabi dilahirkan itu ada perubahan akidah. Perubahan akidah, ini penting. Yang kedua adalah perubahan sosial kemasyarakatan. Nah, ini dua mendasar di dalam lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Rasulullah ketika dilahirkan, bahkan sampai beliau diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut merubah masa pada saat itu, merubah tempat di mana beliau dilahirkan, yaitu kota suci Mekah. Beliau hadir dalam kelahirannya sampai beliau diutus, merubah akidah manusia yang pada saat itu banyak manusia yang menyesatkan atau sesat dalam hidupnya. Dan kita tahu pada masa itu kota Mekah dikenal dengan sebutan jahiliyah. Sikap dan perbuatan manusia itu adalah jahiliyah. Apa itu sikap jahiliyah? Yang manusia diisi dengan kebodohan-kebodohan. Yang dia tidak mengenal Robnya, dia tidak mengenal Tuhannya. Yang dia tahu, yang mereka tahu pada saat itu adalah Lata dan Uzza. Mereka menyembah Lata dan Uzza, berhala-berhala yang menurut mereka memiliki kekuatan, bahkan memberikan manfaat dan madarat bagi mereka. Itu menurut keyakinan mereka. Maka Rasul hadir melalui kelahirannya sampai beliau diutus untuk merubah akidah itu, untuk merubah akidah manusia pada zaman itu. Dirubah akidahnya, saudara. Yang semula mereka menyembah Lata dan Uzza, diajak oleh Rasulullah untuk menyembah Rabb yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini enggak main-main. Di dalam merubah akidah itu enggak main-main, saudara. Ya, bukan hanya tenaga pikiran yang dikeluarkan Rasulullah, bahkan juga nyawa taruhannya. Ya, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ketika itu. Beliau perjuangkan agama tauhid yang diperintahkan oleh Allah. Sampai di kalangan saudaranya sendiri, pamannya yang bernama Abu Jahal, menentang dakwanya Rasulullah SAW karena ingin merubah daripada akidah itu. Jadi akidah itu adalah satu ikatan seseorang terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah. Jadi akidah itu namanya. Jadi akidah itu diambil dari kata aqoda atau akdun. Kita menyebut dengan kata akdun. Akdun itu ikatan. Ya, ada ikatan gitu. Kalau kita nikah ada akdun nikah kan gitu ya. Ya. Kalau kita jual beli ada akad jual beli dan seterusnya. Nah, kalau kita kepada Allah ada akad di situ. Artinya ada akidah, satu bentuk keyakinan hati seseorang terhadap Robnya, dan sebagai bentuk pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, itu yang Rasulullah ingin sampaikan kepada umatnya. Yang Rasulullah bawa di situ untuk merubah akidah pada saat itu. Nah, dan juga mengapa Rasulullah dalam hal ini begitu gigih menegakkan akidah pada masa itu? Karena akidah ini merupakan tonggak awal untuk bisa membentuk jati diri manusia yang sebenarnya. Tanpa ada akidah, manusia tidak akan pernah bisa membentuk jati diri itu. Bahkan manusia dianggap seperti binatang, bahkan juga seperti sifat setan, bahkan juga sifat-sifat kebuasan yang ada. Ya. Tapi dengan akidah, maka yakin Rasulullah SAW atas perintah Allah untuk menegakkan dan menyebarkan akidah Islamiyah ketika itu, mengajak manusia untuk mengenal Robnya, yang dimana kolbu setiap manusia, siapapun mereka,
bahwa manusia telah dititipkan satu sifat ke dalam kolbu mereka masing-masing yang disebut dengan sifat rububiyah. Sifat rububiyah inilah yang Rasul ingin angkat dari kelahiran beliau ketika beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, ingin diangkat ke permukaan sifat rububiyah itu yang telah lekat ke dalam hati setiap manusia. Rasul ingin sentuh itu, sifat rububiyahnya yang disentuh oleh Rasulullah. Coba lihat, karena manusia telah dititipkan satu sifat itu dalam hatinya, dalam dirinya, siapapun mereka, maka mereka sadar tidak sadar ya, bahwa mereka tetap mengakui yang dapat mendatangkan manfaat serta madarat itu hanyalah Allah. Yang bisa memberikan rizki dari langit dan bumi itu adalah Allah. Mereka sadar tidak sadar tetap ada pengakuan seperti itu dalam sifat rububiyah mereka. Coba lihat surah Yunus ayat 31. Hal ini menunjukkan bahwa manusia jahiliyah sekalipun tetap mengakui bahwa rizki yang Allah turunkan dari langit dan bumi, juga yang mengatur alam semesta ini adalah Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, yang digaungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat surah Yunus ayat 31 hingga 32. Ini saya bacakan, saudara. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, ya, apa katanya? Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Ayat ini menerangkan ketika Rasul diperintahkan oleh Allah, kul, katakan Muhammad kepada mereka semua, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, katakan kepada mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapa yang menurunkan rizki dari langit dan bumi itu? Yang mendatangkan rizki dari langit dan bumi itu siapa? Tanyakan kepada mereka. Amma yamlikus sam'a wal absara, dan siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal maiti, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa may yukhrijul maita minal hayyi, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Maka fasayaqulunallahu, pastilah dia akan menjawab, mereka semua akan menjawab dengan sifat rububiyah yang dititipkan oleh Allah. Allah yang menciptakan itu semua. Pakul, maka katakan kepada mereka, apalah tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Kalau kau mengakui yang menurunkan rizki dari langit itu adalah Allah, yang menurunkan, yang mendatangkan rizki dari bumi adalah Allah, yang menciptakan pendengaran penglihatan kalian adalah Allah, yang menghidupkan sesuatu yang mati dari yang hidup dari yang mati adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Lalu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Dia mengakui, saudara, sifat rububiyah itu mengakui Allah yang menciptakan itu semua, tapi dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, pada saat itu tertutup sifat rububiyah yang ada 3 sifat yang mereka ciptakan. 3 sifat yang manusia ciptakan, yang Allah tidak menitipkan 3 sifat itu, tapi karena nafsu yang ada, 3 sifat yang mereka timbulkan ke muka bumi itu. Apa 3 sifat yang ditimbulkan?
Hujjatul Islam Imamul Ghazali menyebutkan dalam kitabnya 3 sifat yang sering ditimbulkan manusia. Yang pertama adalah sifat sabu'iyah, sifat keserakahan, sifat buas dalam diri mereka, sifat buas sehingga menghalalkan segala cara. Yang kuat dia yang berkuasa, melakukan semena-mena dalam hidup ini, sifat sabu'iyah. Lalu yang kedua timbul yang mereka ciptakan sendiri adalah sifat bahimiyah, yaitu sifat kebinatangan, yang apabila mereka berbuat sesuatu tidak punya malu, saudara, seperti halnya binatang, menghalalkan segala cara. Mereka tidak pernah punya malu kepada Allah, sifat binatang. Dan yang ketiga yang mereka ciptakan sendiri adalah sifat syaitoniyah, sifat-sifat setan. Setan itu adalah makhluk Allah yang jauh dari kebenaran. Ketika ada manusia yang benci dengan kebenaran dan jauh dari kebenaran, dia lagi menimbulkan sifat setonia dan mengubur sifat rububiyah. Hadir Rasulullah ke muka bumi, diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk membuang 3 sifat itu. Sifat sabu'iyah dibuang, sifat bahimiyah dibuang, sifat syaitoniah dibuang oleh Rasulullah. Yang Rasul ingin timbulkan ke muka bumi ini adalah sifat rububiyah terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah akidah, saudara. Karena kalau orang sudah mantap akidahnya, maka insya Allah 3 sifat yang tadi membinasakan itu akan hilang. Yang timbul adalah sifat rububiyah. Tuh, saudara yang dirahmati Allah. Ini yang perlu kita sadari. Dari maulid itu hadir Rasulullah, dilahirkan ke muka bumi. Pertama, Rasul ingin merubah akidah manusia yang semula menyembah Lata dan Uzza untuk dikembalikan fitrahnya, sifat rububiyah itu, agar dia tahu bahwa Allah yang harus satu-satunya Tuhan disembah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ini yang akan Rasul terapkan, saudara. Bukti kelahiran Rasulullah membawa perubahan yang berarti di dalam merubah akidah manusia. Masya Allah. Bahkan sampai dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 32 dalam surah Yunus, ketika semua manusia, orang-orang jahiliyah telah mengakui bahwa Tuhannya itu adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan rizki itu adalah Allah, menciptakan kematian dan kehidupan adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Maka di ayat 32-nya Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, fadzalikumullahu rabbukumul haqqu, maka itulah Tuhanmu Allah yang benar, yang sebenar-benarnya Tuhan, yang selama ini kau tinggalkan Allah. Maka Rasul datang agar kau kenal Tuhanmu, Rabb yang benar, Rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, lalu mengapa kalian berpaling dari kebenaran itu? Subhanallah. Saudara, kita lihat 2 ayat ini saja sebenarnya menghantarkan diri setiap manusia sadar, dan dia sadar bahwa dalam diri mereka itu ada fitrah, dalam diri mereka itu ada sifat rububiyah yang harus dia angkat ke permukaan. Antum semua punya sifat itu, sifat rububiyah, artinya sifat-sifat ketuhanan, yang selalu senang dengan kebenaran, yang selalu cinta terhadap kebenaran dan membenci kebatilan. Sifat rububiyah itu. Antum selalu sayang kepada istri, itu rububiyah. Sayang pada anak-anak, rububiyah. Punya kewajiban, bertanggung jawab, rububiyah. Ya, semua itu ada. Di situ yang Allah, Rasul diutus untuk mengangkat itu semua. Jadi sifat rububiyah itu akan diangkat, ya, pada diri setiap manusia jahiliyah tadi. Masya Allah.